Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Wahyu-Japa dengan NIM H54012012023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SAR, SMA, Sarma, dan Sarima. Apa sih perbedaannya? Yaitu SAR adalah model untuk data deret waktu musiman dengan autokorelasi. SMA adalah rata-rata bergerak yang memperhitungkan pola musiman. Sarma adalah gabungan SAR dan SMA yang menangani musiman dengan AR dan MA. Sarima adalah model lengkap yang menangani musiman, autokorelasi, dan diferensiasi data. Selanjutnya, siapa yang menggunakan SAR, SMA, Sarma, dan Sarima? SAR digunakan oleh analis data, ahli statistik, dan peneliti yang menangani deret waktu musiman. SMA digunakan oleh analis data, trader, dan ilmuwan sosial. Sarma digunakan oleh ilmuwan data dan ahli statistik dalam bidang yang memiliki data musiman dan fluktuasi jangka pendek. Dan Sarima digunakan oleh peneliti, ekonom, analis data, dan ahli statistik. Kapan dan dalam menggunakan SAR, SMA, Sarma, dan Sarima, Sarima digunakan saat data menunjukkan baik tren jangka panjang dan pola musiman yang jelas. Sarma digunakan ketika data memiliki pola musiman yang kuat dan perlu mempertimbangkan autokorelasi serta rata-rata bergeraknya. SAR diterapkan ketika data menunjukkan fluktuasi musiman teratur, dan SMA digunakan saat analisis membutuhkan penyaringan fluktuasi data jangka pendek. Di mana dan mengapa menggunakannya? SMA mengharuskan fluktuasi jangka pendek untuk memudahkan identifikasi tren utama. SAR menangani data musiman dengan autokorelasi. Sarma menggabungkan SAR dan SMA untuk data musiman dengan fluktuasi penting untuk membantu memperkirakan perubahan yang dipengaruhi musim atau siklus tertentu. Dan yang terakhir ada Sarima, digunakan untuk data dengan tren dan musiman, mengintegrasikan autoregresif, moving average, dan differencing. Semua digunakan untuk peramalan dalam ekonomi, penjualan, atau data musiman. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengujinya secara umum? Yang pertama ada visualisasi data. Di situ tuh melakukan periksa pola tren dan musiman pada data. Yang kedua ada uji stasionaritas, yaitu menggunakan uji ADF untuk memastikan apakah data tersebut stasioner atau tidak. Yang ketiga ada identifikasi parameter, yaitu menentukan parameter AR, MA, dan musiman berdasarkan ACF dan BACF. Yang keempat ada pemodelan, yaitu bangun model sesuai dengan jenisnya, yaitu ada SMA, SHR, Sarma, dan Sarima. Yang kelima, ada uji model yaitu periksa residual untuk white noise dan evaluasi dengan RMSE atau MAE. Yang terakhir ada validasi yaitu uji model dengan data uji untuk memastikan akurasi. Demikian penjelasan 5W+1H dari SAR, Sarma, Sarima, dan SMA. Mungkin selanjutnya akan melakukan demonstrasi dengan aplikasi Stata. Nah, di sini sudah ada datanya, yaitu ada data BI Rate pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk step pertama, kita akan copy saja datanya. Setelah itu, kita akan membuka aplikasi Stata. Ini kita hapus dulu karena tadi melakukan uji coba. Stata, terus kita ketik di editor, terus kita paste saja, klik kanan, dan paste name. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan penulisan di komen, yaitu dengan gen t sama dengan underscore n, enter. Nah, di sini tuh untuk menulis si datanya ini sudah ada urutannya dari 1 sampai datanya tuh ada 60. Selanjutnya kita akan melihat tahun dan bulan. Kita kembali ke komen lagi. Kita ketik gen new t sama dengan tm. Kita pakai tahunnya 2015 diketiknya karena tahun awalnya tadi 2015 dan M-nya tuh bulan pertama. Terus plus T min 1. Enter deh. Nah, setelah itu kita kembali ke datanya. Di sini sudah muncul datanya dari datanya yaitu ada ini. Setelah itu kita klik variabel, formatnya kita klik lagi di bagian titik 3 kecil. Nah, di type of data kita ganti ke monthly atau bulan, karena datanya berbentuk bulanan. Oke aja. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu dari tahun 2015 bulan 1
hingga 2019 bulan 12. Setelah itu, kita akan melakukan urutan datanya tadi, yaitu ada T-set tahun, T-set new tahun, tahun barunya. Bentar. Nah, Nah, di sini sudah muncul datanya 2015 sampai 2019. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji stasioner secara non formal terlebih dahulu ya, yaitu dengan statistik, time series, graph, dan line plots. Create aja variabelnya karena pakai BI-RAT kita isi BI-RAT dan accept. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul datanya ya, bahwa si grafiknya itu masih belum stasioner. Bisa kita lihat bahwa grafiknya itu masih naik turun alias belum konstan. Nah, karena belum stasioner, kita juga akan melakukan uji secara formalnya terlebih dahulu. Kita klik statistik lagi, terus kita time series. Maaf salah. Bukan di sini, ini masih yang non formal tadi. Kalau secara formal kita ngetik di komennya saja, yaitu dengan cara defuller BI-RAT. Nah, di sini sudah muncul datanya, P value-nya itu masih kurang dari 0,05, yaitu datanya masih belum stasioner. Tes statistiknya juga bisa kita ketahui ini masih lebih dari 1% critical value, 5% dan 10% critical value-nya. Jadi data di sini tuh masih belum stasioner. Selanjutnya kita akan melakukan differencing data nih, yaitu dengan cara ketik di sini, gen, dbiret, sama dengan d titik birat lagi. Enter. Nah, di sini belum ada kan, kita lihat di datanya saja. Nah, di datanya ini sudah muncul di BI rate-nya segini. Kita karena sudah muncul, kita lanjut lagi di sini. Setelah itu kita akan ketik di sini saja defuller DBI rate karena kita melakukan differencing berarti ditambah huruf D di sini ya. BI rate. Enter. Nah, di sini setelah kita differencing first difference atau differencing tingkat pertama, itu bisa dilihat bahwa si P value-nya ini udah di bawah 0,05 dan si T statistiknya udah kurang dari 1% critical value, 5% critical value, dan 10% critical value-nya. Artinya si data di sini tuh sudah stasioner. Karena data di sini sudah stasioner, saya akan mengecek si AC pada koleogramnya, yaitu ketik lagi di komen di sini AC. Jangan lupa kita ketik D, BI red, enter. Nah, di sini sudah terlihat datanya ya, bahwa sudah ada koleogram di sini. Nah, di sini tuh terlihat bahwa hasilnya tuh cut off pada suatu data dan hasilnya tuh si Ki kecil atau biasa disebut dengan MA-nya tuh ada di nomor 2 karena bisa dilihat nih di sini. Di leg 2 tuh masih di luar dan leg 3 tuh sudah masuk sehingga tuh bisa dikatakan bahwa di sini tuh terjadi MA-nya di nomor 2. Terus kita bisa lihat juga ki besarnya. Si ki besarnya tuh kita lihat dari si kelipatan 12 karena kita memakai bulan. Jadi kita hitung saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 di sini. Jadi si kelipatan 12-nya itu masuk di dalamnya, masuk di dalam koleogramnya sehingga tidak terjadi cut off. Di yang 24 juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang di nomor 12 juga masuk di koleogram sehingga tidak terjadi cut off sehingga dapat disimpulkan bahwa si Ki-nya itu memiliki nilai 0. Jika sudah melihat AC-nya, kita akan melakukan PAC, mengecek PAC-nya yaitu dengan PAC DBI red. Enter. Nah, di sini juga sudah terlihat hasilnya dari PAC, yaitu si P kecilnya kan di sini ya. Si P kecilnya ini bisa kita lihat bahwa P kecil atau AR-nya itu bernilai 1 di sini, 1. Nah, si P besarnya, karena di sini kan masuk, terus ini keluar, ini masuk, jadi ini P-nya 1. Dan si P besarnya itu menghitungnya seperti yang tadi, kelipatan 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini yaitu masuk di dalam koleogram, artinya tidak cut off, sehingga masih 0.
kita lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini masih masuk di koleogramnya, yaitu masih tidak cut off, sehingga dapat disimpulkan bahwa P-nya ini juga memiliki nilai 0. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba ARIMA, yaitu dengan statistik, time series, ARIMA. Terus di sini modelnya kita tulis saja ya. Kita pilih saja dependent variabelnya BI-rate. Nah, kita ingat-ingat tadi nih, yang P yang tadi itu kita ada, sebentar, ada 1. Nah, P-nya ini kita isi 1, terus si D-nya itu differencing pertama, first difference jadi 1, dan si Q-nya tadi ada 2. Nah, jangan lupa yang model 2 juga diganti. Nah, si P-nya kan tadi 0, udah bener. Digituin saja. Terus ini 1, si D-nya. Terus difference. Terus ini 0 saja. Dan di sini 12, karena memakai bulan. Oke, sudah terlihat di sini ya datanya ya, bahwa data di sini tuh sudah terlihat bahwa di sini tuh masih tidak stasioner si AR dan MA-nya. Jadi karena masih di atas 0,05, kita akan melakukan stat IC yang digunakan untuk melihat si AIC dan BIC-nya. Nah, dari si ordo pertama tadi, kita bisa melihat AIC-nya itu 28 sekian dan BIC-nya 37 sekian. Nah, karena sudah terlihat di sini, karena kita kan melakukan eh, stat, jadinya kita akan melihat ordo mana sih yang lebih bagus atau model mana sih yang lebih bagus. Jadinya kita akan melakukan perbandingan nih, yaitu dengan cara kita kopas saja yang tadi di sini. Ini kan model yang pertama, kita akan melakukan ganti si ordonya. Saya akan mencoba si ordonya ini diganti menjadi 110 saja, dan jangan lupa di sini ditambahin D. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah muncul datanya ya, bahwa datanya di sini tuh P-nya tuh sudah bagus, ini udah stasioner di sini. Tapi kita juga akan melakukan uji coba ekstraksi IC-nya dulu. Nah, si stat IC-nya bisa kita lihat dari ordo yang barusan dicoba itu tuh IC-nya ada 32 sekian dan BIC-nya 37 sekian. Sedangkan IC yang lebih bagus itu IC yang lebih kecil. Jadinya ordo yang paling bagus itu ordo yang pertama tadi, yaitu di 28 sekian. Karena datanya lebih bagus dibandingkan yang tadi kita coba, yaitu yang lebih bagus yang ini, IC-nya 28 sekian, BIC-nya 37 sekian, sehingga kita akan melakukan forecasting, yaitu dengan ordo yang terbaik tadi ada di ARIMA DBI Red, ARIMA 112, ARIMA 01012. Kita klik statistik, setelah itu time series, terus setup. Nah, di sini tuh kita akan melakukan observasi. Nah, di sini aku akan melakukan observasi 5 bulan ke depan, jadinya aku isi 5 aja. Terus oke deh. Nah, di sini kita lihat datanya. Kita scroll ke bawah. Nah, data di sini sudah muncul nih yang akan diprediksi 5 bulan ke depan. Setelah itu eh, klik di sini lagi di komen dengan ordo yang terbaik tadi. Kita cari dulu ada yang terbaik tadi. DB ini di sini. Kita kopas saja biar cepat. Setelah itu kita taruh paste di komen, kita tambahkan di sini D. Bentar. Nah, di sini sudah ada. Kita lihat lagi di data di sini. Untuk yang terakhir kita akan ketik di sini predik FC DBI red, Y dinamik TM tahunnya 2019 saja karena tahun terakhir 2019, M-nya 5 karena memprediksi 5 tahun ke depan, enter. Nah, di sini kita lihat di datanya. Nah, di data di sini sudah muncul datanya bahwa 5 bulan ke depan seperti ini. Mungkin demikian demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.